setiap saya ke lokasi, selain saya memperbaiki, itu wajib bagi saya memberikan ilmu atau materi peralatan X-ray, edukasi untuk teknisinya, karena teknisi X-ray ini banyak yang belum pernah menerima training ya, sudah lama tidak ada diklat tentang peralatan X-ray. Makanya saya memberikan waktu untuk memberikan materi-materi tentang peralatan X-ray, supaya tujuannya pada saat nanti ada kerusakan bisa menganalisa. El Podcast Bandara Kuala Beruang, ready for takeoff. Halo Sobat Profesi semuanya, selamat datang kembali di acara kita El Podcast Bandara Kuala Beruang. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali tentunya. Dan mungkin berbeda dari sebelumnya, karena pada hari ini kita kedatangan dua tamu sekaligus di dalam El Podcast kita ini. Langsung saja kita bertemu dengan tamu kita, yaitu Pak Teddy dan Pak Rio. Selamat datang Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada hari ini. Oke, baik. Sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang ya Pak ceritanya. Boleh izin memperkenalkan diri terlebih dulu Pak kepada Sobat Aviasi. Terima kasih. Hai Sobat Aviasi, perkenalkan nama saya Teddy Rahmayadi. Saya sebagai teknisi X-ray di Balai Teknik Penerbangan Jakarta. Saya sebagai teknisi X-ray ini sudah lumayan lama ya, dari sejak waktu pertama kali saya kerja itu belum tahu X-ray itu apa sih gitu kan ya, karena waktu pas pendidikan di Curug itu saya tidak dapat pelajaran tentang peralatan X-ray. Kemudian pada saat saya lulus, penempatannya di kantor pusat, yaitu di Direktorat Keselamatan Penerbangan di Subdit Operasi Darat. Itu di situ saya bertugasnya untuk atau sebagai teknisi X-ray. Ya, karena operasi darat itu sebagai pengadaan untuk peralatan X-ray untuk disalurkan ke bandara-bandara. Tapi di sana di Direktorat Keselamatan Penerbangan saya cuma 2 tahun, karena background saya sebagai teknik elektro, saya pindah ke Balai Teknik Penerbangan. Dulu namanya Balai Elektronika. Balai Elektronika di Kemayoran. Oh iya. 95 saya pindah ke Balai Elektronika. Nah dari Balai Elektronika 95 kemudian saya lanjut D3 di Curug, lulus 96, begitu lulus di Curug 96, saya di unit Elban, dipindahkan ke unit Elban untuk menangani peralatan X-ray. Nah, dulunya saya cuma instalasi, baca buku instalasi, cuma sekedar colok-colok aja ya, baca buku, tinggal sampaikan ke operator. Begitu sekarang menjadi teknisi, saya bingung. Waduh, ini gimana nih? Banyak peralatan X-ray, modul-modul yang rusak di meja. Saya tanya sama senior, mereka tidak bisa. Akhirnya saya belajar otodidak. Ya, dari tahun 96 saya belajar otodidak. Belajar otodidak itu saya lihat dulu kondisi X-ray yang bagus seperti apa, indikatornya, saya catat-catatin gitu kan. Sampai akhirnya karena kita bisa kan, alat biasa ya, sering kita tangani yang rusaknya itu, kita jadi bisa tahu komponen apa yang sering rusak. Nah itu sampai akhirnya hafal luar kepala seperti itu. Jadi dulu saya memperbaiki itu mereknya Heyman. Itu Heyman itu udah ngotot lah ya. Nah, sampai sekarang namanya Smith. Nah, tapi nama Heymannya masih ada, jadi Smith Detection Heyman. Cuma nggak beda terlalu jauh juga ya? Ya nggak terlalu jauh. Jadi dari sejak itu kemudian kita menambah lagi peralatan X-ray yang lain mereknya L3, ya kita belajar otodidak lagi. Karena tidak diinikan ke pabrikan. Oh iya. Nah pada saat dapat tahun 2007 dapat pengadaan aerobic scan, baru saya belajar ke Beijing.
ke pabrikan sana. Tapi itu pun belajarnya tentang operator. Karena kita di kelasnya trainingnya cuma 1 minggu. Kalau misalkan kita mau trainingnya itu teknisi, itu waktunya 3 minggu. Sedangkan dananya cuma cukup untuk 1 minggu. Jadi saya bilang buat apa jauh-jauh ke sana gitu kan? Cuma yang dikasih tentang operator aja. Akhirnya sampai di balai teknik belajar lagi otodidak lagi. Jadi prinsip saya, kalau kita sudah mengenal satu merek X-ray, itu peralatan X-ray itu prinsipnya sama semua. Dasar X-ray itu sama semua. Yang membedakan itu hanya isi dalamnya, modul-modulnya, namanya aja yang membedakan. Tapi secara blok diagram, secara sistem, peralatan X-ray itu sama. Itu aja sih. Jadi dari berbekal dari situ, akhirnya saya bisa memperbaiki ya UPDU yang X-ray-nya rusak. Terus selain itu juga saya sebagai instruktur untuk teknisi peralatan X-ray ya se-Indonesia sampai saat ini. Jadi biar semua penulis Bapak nggak otodidak juga ya Bapak. Betul, ya kan? Jadi saya bisa mengajari lah pertama dari blok diagram, bagaimana cara kerjanya, bagaimana bisa tampilan di monitor itu gambar itu seperti objek aslinya gitu kan, tanpa membuka cover tersebut atau laser. Jadi bisa ketahuan di dalam monitor itu. Nah, jangan seperti kayak saya alami otodidak gitu kan. Alhamdulillah murid-murid saya banyak yang udah pada sukses juga. Jadi kalau misalkan mereka sukses, saya pun ikut bangga. Iya benar. Itu aja sih buat saya. Jadi bukan berarti saya merasa ada yang tersaingi, ada yang menyaingi saya, tapi saya bangga. Kalau menurut saya bisa berhasil, saya bangga. Bisa sukses, itu saya bangga. Mantap. Nah, gitu. Dari tahun 95. Ya sampai sekarang ya udah. Kalau masa kerja kan udah 30 tahun ya. Tapi untuk di X-ray udah 25 tahun. Itu udah. Jadi kalau ngajar pun itu semua udah ada di sini ya. Tanpa harus lihat buku gitu ya. Jadi udah tersimpan dan hafal semua. Insya Allah lah ya. Gitu. Mungkin itu ya sedikit gambaran tentang saya. Oke. Baik. Wah, bagaimana kan Pak Rio? Selamat siang. Siang ini? Iya, bisa. Siang atau sore, sobat aviasi. Kalau saya sih sebenarnya juniornya Pak Teddy. Memang kalau dari kaliber Pak Teddy ini memang sudah senior sekali. Dari sisi keilmuan mungkin udah pengalaman banyak. Kalau saya mah masuk ke Bali itu tahun 2006. Memang kita masuk itu otodidak. Rata-rata kalau di Bali itu otodidak. Tapi kebetulan saya ketemu Pak Teddy. Nah, masih kita diajarkan sama Pak Teddy. Untuk Pak Teddy yang masuk pertama di Bali. Otodidak pertama. Kalau Pak Teddy tidak masuk di Bali mungkin kita ini otodidak semua. Itulah kelebihannya senior di Bali ya. Ada senior kita ini. Ya alhamdulillah dibantu sama Pak Teddy dari tahun 2006. Akhirnya kita masuk teknisi itu perlu 2 tahun kalau di Balai. Kalau dari umum, saya masuk dari umum. Kita perlu 2 tahun magang di Balai. Setelah itu baru kita jadi teknisi penerbang. Nah, dari tahun 2007 sampai 2023 kita sudah banyak yang Pak Teddy ya melakukan perbaikan di seluruh Indonesia, berbagai merek. Itu kelebihannya Balai Teknik Penerbangan, kita melakukan perbaikan bukan hanya satu merek. Kalau agen atau vendor dia hanya satu merek, kalau kita hampir banyak merek sesuai dengan peralatan X-ray yang berada di bandara-bandara. Jadi itu kelebihan kita. Kalau saya mah dari 2006, ya terus kalau dari sisi keilmuan tidak sekali berpaten lah. Ya Pak ya, senior kita ini satu. Biasa. Saya juga turut bangga kalau ya kan didikan saya juga bisa maju itu alhamdulillah. Kita karena di BTK itu kita tim. Setiap berangkat ada perbaikan tuh selalu berdua yang ini tim. Oke. Artinya kalau kita masuk ke BTK itu Balai Teknik Penerbangan tidak langsung beraksi, harus ada training dulu ya? Iya. Itu harus orientasi dulu lah. Ya. Pengenalan alat kita kasih dulu ya kan sedikit diklat kan seperti itu. Jadi nggak ada pindah dari lokasi, kita didik dulu dan nanti kalau sudah dia mampu menguasai ya paling tidak bisa sedikit membantu untuk perbaikan baru kita ajak untuk
perbaikan ke bandara-bandara seperti itu. Oke, baik. Nah, terkait balik dari penerbangan lagi nih Pak. Itu tugas dan fungsinya tuh yang paling utama tuh apa sih Pak? Ini kan X-ray kan, apakah ada yang lain juga gitu? Iya. Kalau Balai Teknik Penerbangan itu tugas TUSI utamanya sesuai dengan PM33 tahun 2012 ya Pak ya. Nah di situ dijelaskan bahwa TUSI dari Balai adalah perbaikan, pengujian, pemeliharaan dan pelayanan di bidang elektronika penerbangan, di bidang mekanikal dan listrik penerbangan, di bidang teknik sipil dan bandar dan lingkungan bandar udara. Jadi ruang lingkupnya itu tiga seksi, 3 unit itu. Iya. Jadi apa? Untuk kegiatan, lupa nanya. Kegiatan Bapak ketua pembuang nih Pak. Iya, kita ambil lupa nih. Ini dalam rangka apa nih Pak? Ya. Giling-giling kali ya. Iya. Karena gitu ya. Setiap saya selalu bikin story di WA selalu bilang ke teman-teman tuh, "Wih, healing terus gitu kan." Healing terus. Padahal ini kan tugas negara. Alhamdulillah kami datang ke sini itu karena PBU Kuala Tumpang ini meminta bantuan untuk perbaikan peralatan X-ray-nya. Di sini, kami coba inilah kunjungi ke sini, walaupun sudah koordinasi dengan teknisi lokasi, apa permasalahannya kan seperti itu. Ya alhamdulillah kami bisa kunjungi ke sini. Tapi selain itu juga setiap saya ke lokasi, selain saya memperbaiki, itu wajib bagi saya memberikan ilmu atau materi peralatan X-ray, edukasi untuk teknisinya, karena teknisi X-ray ini banyak yang belum pernah menerima training ya, sudah lama tidak ada diklat tentang peralatan X-ray. Makanya saya memberikan waktu untuk memberikan materi-materi tentang peralatan X-ray, supaya tujuannya pada saat nanti ada kerusakan bisa menganalisa ya. Dan kami jadi datang ke sini tuh tidak perlu meraba-raba. Jadi bisa tahu, oh ternyata misalnya kerusakannya apa, nanti yang akan saya bawa ke lokasi itu apa, seperti itu. Nah, jadi selama ini ya alhamdulillah selalu seperti itu, dan itu juga bukan karena amanah dari kepala kantor, tapi memang inisiatif dari saya sendiri ya, dan juga permintaan dari kepala bandara supaya bisa memberikan sedikit pelatihan kepada teknisi lokasi. Proses seperti itu. Jadi ini di dalam 1 bulan 1 tahun pasti ada ya Pak ya, yang ke daerah seperti Pembuang ini. Alhamdulillah sih selama ini kami setiap bulan minimal 1 kali. Minimal dalam 1 bulan itu 1 kali ke lokasi, karena tergantung daripada keuangan kantor perjalanan. Nah, kayak kemarin saya baru pulang dari Toli-Toli di awal bulan ya, tanggal berapa sampai tanggal 7. Ternyata saya harus berangkat lagi ya kan, tanggal 23 ini. Berarti kan sebulan 2 kali ini kan. Kadang-kadang bisa sampai 3 kali, tergantung perintah. Se-Indonesia. Jadi mana lokasi yang rusak, yang kira-kira emang segera ada urgent apalagi gitu ya. Itu bisa kadang-kadang kita baru tiba di rumah 2 hari langsung berangkat. Nah itu, makanya kadang-kadang ya kita harus siap standby seperti itu. Pengabdian untuk pengorbanan ya. Itulah. Berarti untuk khususnya X-ray ya utamanya ya. Jadi untuk Indonesia tuh memang dari Balai Teknik Penerbangan utamanya ya, dalam segi perbaikan semuanya. Ya, karena ini kita ini Balai Teknik Penerbangan adalah bengkel ya dari dulunya ya, untuk perbaikan se-Indonesia. Nah di situ tadinya selain X-ray, di situ ada juga peralatan navigasi udara, telekomunikasi udara, terus mekanikal dan listrik, ya kan, dan seperti yang tadi Mas Dio sebutkan, dan teknik sipil dan lingkungan. Nah setelah peralatan navigasi diambil alih oleh AirNav, nah makanya kegiatan yang berjalan di balai ini itu tinggal untuk perbaikan X-ray, ya kan. Berikut walkthrough kalau ada kerusakan, walkthrough terus ada head ya terkait masalah peralatan keamanan. Terus ada misalkan peralatan listrik yang rusak, itu ada CCR, ya kan, atau ya kan
peralatan runway light segala macam ya. Nah itu bisa juga menyerap ke GTP, nanti teknisinya akan datang. Terus misalkan untuk yang teknik listrik teknik sipil dan lingkungan, memperpanjang landasan atau pengerasan aspalnya, nah itu nanti dikirimkan teknisinya untuk peralatannya, HWD-nya. Tuh. Artinya di Balai Teknik Penerbangan saat ini banyak ya teknisi-teknisi khusus untuk ini ya. Iya, teknisi kan dibagi-bagi berdasarkan unitnya. Jadi kalau kayak kami ini kan unitnya di elektronika bandara Pak ya. Nah itu ada sendiri nama teknisi penerbangan khusus untuk peralatan keamanan penerbangan. Nah ada juga yang di bagian listrik atau mekanikal juga ada sendiri. Tapi ya dalam satu kesatuan fungsional namanya teknisi penerbangan gitu. Itu di balai. Oke. Itu biasanya selain menjadi teknisi, ada nggak di Balai Teknik Penerbangan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai-pegawai bandara lain misalnya? Nah, jadi sesuai dengan tusinya, kami tidak berhak untuk mengadakan pelatihan. Jadi pelatihan itu tepatnya yaitu namanya lembaga diklat atau lemdik ya. Nah, itu bisa dilakukan dari yang di Curug maupun yang di ATKP, tapi nantinya bekerja sama dengan kami sebagai narasumber atau instruktur. Instrukturnya dari Balai Teknik. Tapi untuk mengadakan langsung ya kan kegiatan itu kami tidak bukan fungsinya di situ ya. Di situ. Jadi kami hanya ada yaitu tadi kerjasama untuk membantu memberikan jadi instrukturnya seperti itu. Dan kami ini sebetulnya kepingin mengadakan kayak BIMTEK gitu ya. Iya. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa Karena yang dari tidak ada tusinya juga. Tidak ada tusi. Jadi kemarin banyak para kabar bilang ada kan BIMTEK kan di BTP. Jadi nanti teknisi kami diberangkatkan ke sana kan 2 minggu gitu kan. Tapi ternyata kami usulkan tidak bisa. Karena tidak sesuai dengan tusinya. Ya, sudah ada yang khusus untuk menyelenggarakan pendidikan seperti ya, Pak. Kalau misalkan untuk tempatnya bisa. Tempatnya bisa. Ya, mereka praktek di BTP bisa kita. Tapi kalau kita yang mengadakan langsung tidak bisa. Seperti itu. Iya, wah lumayan padat sekali deploy Pak. Sudah keliling Indonesia, perbaikan kadang diminta untuk menjadi instruktur juga ya di balai pendidikannya. Oke. Alhamdulillah sih. Setiap tahun ada aja diklat dari Angkasa Pura. Dari Angkasa Pura ya. Teknisi ekstra yang dari Angkasa Pura. Dari RA dan kargo juga macam itu. Ya kan? Nah baru-baru ini baru selesai 1 bulan yang lalu itu dari DJU ya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu 1 angkatan ditambah dengan dari Angkasa Pura dan kargo RA yang Itu setelah berapa lama Pak ya? Setelah 10 belasan tahun lah. 15 tahun. Tidak ada pelatihan. Tidak ada pelatihan Untuk di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu kan selama ini. Karena anggaran. Ya. Kalau Angkasa Pura kan punya anggaran sendiri, kerjasama dengan lembaga diklat dan itu kan seperti itu. Selama menjabat nih Pak, Pak Rio sama Pak Teddy, ada tantangan nggak dalam menjalankan tugas ini? Tantangannya sih seru karena saya ini dari awalnya sudah sebagai orang lapangan ya. Sebagai orang lapangan, jadinya saya senang di lapangan gitu kan. Tapi kalau misalkan waktunya kebanyakan di kantor kita nggak terjun ke lapangan itu berasa kayaknya jenuh gitu kan, kurang bosan gitu Pak, boring gitu kan. Nah ini kita tantangannya di situ. Ya kan karena sebagai orang lapangan ya, seperti itu. Dan bisa bertemu dengan banyak orang, silaturahmi, kan tambah teman, kenalan seperti itu. Iya, Gitulah. Gimana? Saya Ya. tantangan ya jelas kalau sebagai teknisi tantangan di lapangan itu sangat banyak ya. Tapi itu kita nikmati saja sebagai bagian dari tugas pengabdian sebagai teknisi Pak ya. Untuk kita agak perintis-perintis juga ada sebuah tantangan naik pesawat-pesawat yang kecil-kecil Iya, kan benar. ada prosesnya juga belum peralatan belum juga ketika di lokasi ternyata X-ray-nya itu bukan yang ada juga di tempat kita. Jadi misalnya ada merek-merek yang tidak sesuai tidak ada di laboratorium kami, itu mau nggak mau kita
ada effort sendiri untuk belajar dan memperbaikinya. Jadi kan di bandar-bandar itu banyak Pak ya peralatan-peralatan yang X-ray-nya jenisnya berbeda dengan yang ada di balai. Nah itu juga sebagai tantangan juga itu. Selain itu juga kadang-kadang teknisi itu di lokasi informasinya juga kurang detail. Jadi apa yang kita dapat sampai di lokasi ternyata berbeda. Berbeda sama yang kita bayangkan. Kita bayangkan ternyata awalnya informasinya A, ternyata yang harus diselesaikan sampai Z. Ada juga. Tapi itu bagian dari tugas, bagian dari tantangan ya kita terima aja sebagai dinamika perbaikan di lokasi. Iya. Oke, ya makanya memang butuh waktu ya buat ini ya. Sudah berapa hari Pak di sini Pak? Dari Senin ya. Senin ya. 4 hari. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih tentang kesan Bapak naik penerbangan perintis Smart Aviation. Jadi mungkin Ya. untuk ya Pak. Kalau bagi saya sih ya, saya merasa biasa-biasa aja. Karena kalau saya tuh ke daerah perintis naik sushi itu udah sering. Jangan naik sushi, saya lewat laut dengan gelombang yang tinggi itu udah saya alami yang berjam-jam ya, belasan jam. Terus udah gitu lewat darat ya kondisinya sampai kita longsor segala macam itu suatu tantangan gitu situ ya buat saya itu kan. Tapi makanya kalau bagi saya biasa-biasa aja. Ya, karena kita berdoa lah semoga selamat itu juga kan seperti itu, tidak ada kendala itu. Cuma ya lumayan juga sih. Karena emang saya baru kali ini juga ke Kuala Lumpur gitu ya. Cuma masalahnya daerahnya sepi aja. Jadi tidak ada wisatanya gitu kan. Iya. Biasanya kalau saya itu ke daerah-daerah selalu ada objek wisata. Jadi sambil kerja sambil healing gitu ya. Nah, itu. Ada sih. Agak beberapa kilometer di sini Pak. Oh gitu Iya. Jadi sambil kerja biaya dari kantor sambil healing juga Sambil kan. healing, Nah, ya. itu kan jadi se-Indonesia kita bisa tahu ya. Iya benar. Oke, baik Pak. Kalau gitu saya ada pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira ada pesan nggak buat sobat aviasi semuanya? Apa maksudnya ya? Buat sobat aviasi nih ya. Terus belajar untuk tidak gitu Pak. Gini sobat aviasi ya, terutama yang punya X-ray nih di lokasi. Jadi kami cuma berpesan supaya peralatan X-ray itu selalu terjaga aman, kondisinya aman ya, tidak pernah terusak. Tolong diperhatikan kebersihan ruangannya, ya, kebersihan peralatannya. Jalankan itu sesuai dengan ada berkala ya, maintenance berkala itu pembersihan harian, mingguan, bulanan, nah itu tolong dijalankan. Terus terutama lagi hindari makan dan minum di ruangan di meja X-ray ya, itu supaya terhindar dari tikus dan binatang yang lain ya. Nah, itu. Jadi mungkin cuma itu aja, dan jangan lupa X-ray-nya harus selalu diberi pakai UPS, karena tanpa UPS itu tabung sering jebol. Ya. Jadi paling itu aja saran dari saya buat sobat aviasi yang ada mungkin punya peralatan X-ray di bandara udara. Terima kasih. Oke, dari Mas Rio. Sobat aviasi, terkait dengan perbaikan pengujian dan pemeliharaan peralatan penerbangan, khususnya keamanan penerbangan, telekomunikasi dan navigasi, mekanikal dan listrik, di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara masih ada Balai Teknik Penerbangan. Nah, bisa langsung konsultasi, mengirim surat, atau langsung ke balai untuk sharing ilmu. Kita tunggu di sana. Mungkin itu aja saya. Terima kasih. Oke, terbuka terus untuk siapapun ya Pak, dari untuk sobat aviasi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak untuk informasi dan edukasi yang diberikan kepada kita dan sobat aviasi tentunya. Semoga nanti bisa bertemu kembali. Amin. Dan dengan keadaan yang lebih bagus, healing mungkin. Jalan-jalannya. Amin. Iya. Jadi rencana besok kembali ya Pak. Ya, insya Allah kembali ke Jakarta karena masih ada tugas lain yang menanti ya. Masih mau keluar daerah lagi. Makanya ini kami membagi waktu lah. Ya, kan? Iya benar. Seperti itu. Oke, baik. Karena teknisi kami tinggal 4. Tinggal 4. Jadi harus dibagi-bagi di waktu ya nih. Oh. Nah, kami datang, dia berangkat, kami siap lagi untuk berangkat kan begitu.
Wah, Makanya jadi kami masih membutuhkan ya. Jadi bagi sobat aviasi yang masih muda, yang punya potensi di bidang elektronika, kami tunggu ya. Kalau ingin pindah ke Balai Teknik Penerbangan, silakan. Nanti akan saya perjuangkan. nah Seperti itu. Ya. sudah ingin penuh dengan tantangan ya. Ya, karena nantinya kalian bisa keliling Indonesia seperti saya yang sudah dari Sabang sampai Merauke itu ya, sudah keliling gitu ya. Sudah ke kilometer 0 gitu ya. Dari 0 sampai 0. Ya, Dari ujung ke ujung. Iya, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan karena Bapak telah mau gabung di acara kita di sini, dan kami mengucapkan semoga selamat perjalanan dan sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Amin. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik Sobat TPSI, terima kasih banyak telah diikuti video kita pada episode hari ini, mulai dari awal sampai dengan akhir. Begitu banyak edukasi dan juga begitu banyak pesan yang disampaikan dari acara ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Aviasi semuanya. Dan akhir kata, saya terus mengingatkan kepada Sobat Aviasi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel kita agar terus berkembang dan terus memberikan ilmu yang berguna khususnya dalam dunia penerbangan. Baik, terima kasih dan sampai bertemu kembali. El Podcast Bandara Kuala Lumpur, ready for takeoff.